Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Kamu sudah paham betul ya bahwa perkembangan peradaban umat manusia itu sangat cepat ketika manusia sudah memiliki kemampuan berpikir ilmiah atau kemampuan berpikir logik. Jadi manusia sudah ada di bumi itu sejak kapan sih? Sudah diciptakan. Ya, tapi perkiraan sains, jadi perkiraan sains, perkiraan ilmu pengetahuan. Ada yang memperkirakan 20.000 tahun yang lalu itu manusia sudah ada. Tapi manusia modern itu maksudnya manusia yang sudah relatif seperti kita. Ya mungkin Homo sapiens, ngerti Homo sapiens? Terus kamu tahu di daerah kita itu juga ada sih apa namanya? Mojokertensis. Jadi manusia ya, jadi coba bayangkan perkembangan peradaban umat manusia itu kelihatan pesat itu sejak kapan sih? Ya paling 2000 tahun yang lalu kita mengenal misalkan peradaban Yunani, kita mengenal peradaban Cina. Itu ya kisarannya ya 300 sebelum Masehi. Nah, kalau sekarang tahun berapa? 2000. Berarti kan ya 2300-an. Nah, coba bayangkan bagaimana kehidupan di bumi ini berubah total. Itu ya semakin kesini semakin cepat perubahan. 20.000 tahun yang lalu sampai misalnya 300 sebelum Masehi, itu kehidupan itu seperti nggak ada campur tangan manusia sama sekali. Seperti kelihatannya itu berjalan alamiah dan kehidupan itu layaknya seperti di rimba. Siapa yang kuat, nah itu yang memangsa gitu ya. Nah berikutnya kemudian manusia ternyata mampu menggunakan otaknya, menggunakan akalnya, sehingga kemudian mulai mengerti bagaimana kehidupan di sekitarnya, mulai mengerti siapa dirinya, terus lingkungan sekitarnya, dan sudah mulai bisa berpikir logik, berpikir ilmiah begitu. Tetapi itu perkembangan di awal, misalnya ya di tahun misalnya 1000 tahun yang lalu misalnya, itu masih sederhana, teknologi belum banyak bisa diciptakan. Tapi ketika sudah menginjak metode ilmiah dipraktekkan, misalnya tahun 1600-an, 1700-an, kamu ngerti revolusi industri, ngerti Afglo, Renaissance, nggak ada yang ngerti. Nah nanti coba cari penjelasan apa itu revolusi industri. Kamu ngerti industri nggak? Apa itu industri? Industri adalah proses produksi yang menggunakan mesin. Nah, jadi kita memproduksi apapun itu selama ini sebelum kita memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, itu memproduksi entah yang kita butuhkan apa saja ya, apakah pakaian, apakah makanan, atau misalnya gula misalnya, itu semuanya menggunakan cara-cara tradisional. Dulu kalau misalnya mau menggiling tebu, bagaimana caranya? Yang membuat penggilingan yang kemudian ditarik oleh hewan misalnya sapi atau kuda misalnya. Nah, itu adalah contoh-contoh bagaimana proses produksi secara tradisional. Tapi kemudian manusia telah mampu menciptakan temuan inovasi teknologi, maka tergantilah proses produksi yang biasanya menggunakan
tenaga manusia atau tenaga hewan tergantikan oleh mesin. Nah, karena itu kemudian kita menyebutnya industrialisasi. Pabrik-pabrik berdiri itu ya kita sering menyebutnya industrialisasi. Kenapa? Karena sebagian besar pabrik itu memang menggunakan mesin untuk proses produksi. Campur tangan manusia ada, tapi mungkin ya tidak seperti ketika masih tradisional. Nah, industrialisasi itu tercipta ya karena salah satunya karena manusia sudah memiliki kemampuan untuk memahami realitas hidupnya, realitas kehidupan kita, dan kemudian memahaminya secara ilmiah, rasional, empirik. Akhirnya memahami peristiwanya seperti apa, terus bagaimana caranya supaya bisa kita ubah seperti yang kita harapkan, menggunakan teknologi apa, sehingga kemudian kita sekarang ini menikmati peradaban yang luar biasa, peradaban yang tak terbayangkan mungkin ya oleh orang-orang dahulu kala. Dulu orang itu bercita-cita ingin terbang. Ya waktu itu hanya menghayal, tapi sekarang kenyataannya orang bisa terbang. Tidak hanya pakai pesawat, sekarang ada alat misalnya yang membuat misalnya satu individu itu satu orang itu bisa dengan alat itu bisa ya terbang. Nah, ke depan kayaknya sepeda motor terbang kayaknya, atau mobil terbang. Kayaknya kamu nanti itu tidak lagi menggunakan sepeda motor yang sekarang kamu gunakan. Depannya kayaknya begitu. Nah, nanti yang harus dipikirkan itu kira-kira lampu merahnya ditaruh di mana? Nah, bagaimana kalau terjadi ya kayak tabrakan, dan nah itu semuanya mungkin nanti akan menjadi tantangan ya untuk ke depannya. Nah, kita sekarang itu harus paham bahwasannya peradaban-peradaban yang kita peroleh ini, kemajuan yang kita peroleh itu tidak lepas dari kemajuan berpikir kita, kemajuan berpikir manusia. Dan kita harus merebut itu, umat Islam khususnya harus merebut itu. Jangan lagi kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi itu dikuasai oleh non-muslim yang malah justru nanti digunakan untuk menghegemoni umat Islam, menjajah umat Islam dan sebagainya. Kita dulu mengalami penjajahan kan, berapa tahun? 350 tahun dijajah oleh Belanda misalnya. Nah, dari situ kita tahu bahwasanya mereka yang menguasai kita, walaupun jumlahnya nggak banyak, tapi mereka punya persenjataan teknologi yang luar biasa. Mereka kayak Indonesia, dia sudah membawa pistol tembak meriam, tahu meriam? Nah, yang kita punya itu meriam Bellina, gitu ya. Kamu tahu meriam Bellina? Ya artis zaman saya dulu. Zaman saya apa? Zaman saya melihat TV. Kalau sekarang dia juga masih jadi artis ya, tapi hanya perannya jadi ibu. Nah, bagaimana kemudian kita kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi? Kuasai dulu logika berpikir, teori berpikir, cara kita menghasilkan pengetahuan, cara kita menghasilkan kebenaran. Nah, itu karena itu kita pelajari logika. Dalam logika kita dijelaskan ada proses berpikir itu yang menghasilkan konsep. Ada proses berpikir yang menghasilkan proposisi, konsep, terus proposisi. Kemarin sudah harus kita terapkan dalam penyusunan bab 2, dan walaupun kemarin nggak saya jelaskan detail bagaimana konsep itu harus didefinisi dan harus dikonstruk, tapi kamu mungkin sudah bisa membaca dari beberapa materi yang sudah saya bagikan itu. Nah, hari ini kita akan melanjutkannya untuk mengkaji yang hasil berpikir yang menghasilkan penalaran. Penalaran bisa disebut juga
penyimpulan. Kalau berpikir tentang konsep, kita itu memikirkan satu hal, satu istilah, bisa hanya satu kata, bisa dua kata, bisa tiga kata. Misalnya ya, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya itu 4 kata, tapi itu merupakan satu kesatuan. Nah, itu berarti satu konsep. Tergantung istilahnya itu, tetapi kita sudah mengetahui konsep itu, yaitu satu yang menggambarkan tentang satu hal, tapi kita bisa mengerti maksudnya atau maknanya atau definisinya. Nah, itu berarti kita sudah berpikir tentang konsep. Nah, berikutnya kita berpikir tentang proposisi. Kalau konsep sebutannya tasawur, tapi kalau proposisi itu sebutannya tasdik. Tasdik, pengakuan, pembenaran bahwasanya konsep A ini melekat pada konsep B, atau konsep A ini mempengaruhi konsep B. Misalnya ada konsep kejujuran. Kejujuran dipengaruhi oleh keyakinan agamanya atau religiositas. Religiositas mempengaruhi keyakinan, religiositas mempengaruhi perilaku jujur seseorang. Nah, ada religiositas, itu namanya satu konsep. Perilaku jujur satu konsep. Ketika religiositas itu kemudian kita akui bahwasanya ini mempengaruhi perilaku seseorang, perilaku jujur seseorang, maka hasil berpikir seperti itu namanya proposisi atau tasdik. Ya, masih ingat ya? Semoga kamu tidak amnesia. Ya, jadi masih ingat yang sudah disampaikan. Ini saya refresh saja. Saya refresh lebih dari 10 menit. Nah, berikutnya kita akan masuk ke penalaran. Nah, kita tahu bahwasanya manusia itu butuh menemukan sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan itu dihasilkan dari proses bernalar. Kesimpulan yang sudah kita hasilkan itu kan bisa dianggap sebagai pengetahuan yang kita yakini itulah yang benar. Jadi penalaran adalah proses berpikir yang menghasilkan sebuah kesimpulan. Nah, itu adalah proses bernalar, penalaran. Nah, kita perlu tahu bahwasanya penalaran ini ada 2 bentuk. Yang pertama adalah penalaran langsung, dan yang kedua adalah penalaran tak langsung. Yang tak langsung itu kita sudah tahu, ada deduksi, ada induksi. Nah, ini nanti kita akan pelajari di depan, tapi kita sekarang fokus ke sini, ke penalaran langsung. Penalaran langsung itu dapat kita lakukan apabila kita sudah mengerti bentuk-bentuk proposisi. Nah, kita akan jelaskan bentuk proposisi itu. Ada bentuk proposisi yang dapat diketahui dari kualitasnya, dan ada yang dapat diketahui dari kualitasnya. Kalau yang dari kualitasnya, kita bisa mengetahui ada afirmatif, ada negatif. Kamu ngerti afirmatif? Afirmatif itu apa? Afirmatif itu nama lain dari positif. Terus kalau dari sisi kuantitasnya, itu ada universal, ada singular atau partikular. Singular, partikular, ini dianggap dalam satu kelompok aja. Universal, singular, terus afirmatif, negatif. Nah, maksudnya seperti apa, Pak? Maksudnya begini. Kita itu bisa membuat proposisi itu, bisa menganalisis proposisi itu berdasarkan kualitasnya
dan berdasarkan kuantitasnya. Misalnya begini, misalnya ya, saya contohkan semua manusia bernafas. Proposisi ini kan ada konsep manusia, ada konsep bernafas. Manusia itu bernafas. Kita akan mengakui hal seperti itu terjadi, itu namanya proposisi tasdik. Nah, proposisi ini kita kasih pernyataan kata semua. Di sini kalau secara kuantitas masuk universal atau singular? Universal atau singular? Kamu ngerti universal itu apa sih artinya? Menyeluruh. Kalau singular, tunggal, partikular, sebagian, gitu ya. Oke, jadi yang pertama ini kita sebut sebagai proposisi yang universal. Kalau yang partikular atau singular gimana? Ya kita ganti kata semua menjadi sebagian. Sebagian manusia bernafas. Ya, ini berarti dari sisi kuantitas itu jumlahnya sedikit. Kalau yang semua manusia bernafas itu secara kuantitas ya banyak atau menyeluruh semuanya. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya proposisi itu dari sisi kuantitas bisa universal, bisa singular, partikular. Paham? Nah, dari sisi kualitas itu ternyata bisa kita buat proposisi itu afirmatif dan negatif. Yang afirmatif seperti apa? Yang afirmatif misalnya seperti ini. Semua manusia bernafas. Terus yang negatif, semua manusia ya tinggal menambah kata negatifnya tidak bernafas. Nah, ini adalah contoh pernyataan atau proposisi dari sisi kualitasnya itu negatif. Kalau ini dari sisi kualitasnya positif. Nah, untuk dapat membuat penalaran langsung, akhirnya para ahli logika membuat semacam rumus bentuk proposisi yang kemudian mereka sebut sebagai proposisi A. Proposisi A itu apa? Proposisi yang universal dan positif atau afirmatif. Terus ada proposisi yang di sini disebut proposisi E, yaitu proposisi yang universal tapi negatif. Tanda E-nya itu negatif. Kalau A dari afirmatif ya. Terus A, E, I di sini menggunakan singular dari kata huruf I dari singular untuk menyebut proposisi yang bentuknya singular partikular tapi positif. Nah, terakhir O. O itu untuk menyebut proposisi yang singular tapi negatif. Singular tapi negatif. Loh, O-nya dari mana, Pak? O-nya ini nggak tahu kok bisa. Oh, di sini nggak ada kata yang makin itu karena bengong kaget gitu. Oh, gitu. Oh, gitu ya. Jadi kita tahu akhirnya dalam ilmu logika kita kenal ada proposisi A, ada proposisi E, ada proposisi I, ada proposisi O. Nah, terus sekarang gunanya apa? Dari bentuk proposisi ini kita akhirnya bisa membuat kesimpulan. Sekarang kita coba buat keputusan. Kita buat contoh. Semua manusia bernafas. Itu bentuknya proposisi A. Bentuk proposisi E-nya bagaimana? Ya, E semua
Proposisinya sebagian manusia bernafas. Terus yang terakhir sebagian manusia tidak bernafas. Nah, sekarang pertanyaannya, berdasarkan proposisi A yang benar, ini A ini benar nggak? Semua manusia bernafas? Benar ya? Nah, sekarang berdasar proposisi A yang benar, pertanyaannya, benar atau salah? Terus berikutnya, benar atau salah? Terus benar atau salah? Ketika kita membuat kesimpulan itu benar, berarti sudah menghasilkan satu kesimpulan. Ketika kita mengatakan itu benar atau ini salah, maka kita sudah menghasilkan satu kesimpulan. Ketika misalnya kita anggap benar atau salah, maka kita sudah menghasilkan satu kesimpulan. Berarti kita sudah melakukan penalaran. Penalarannya langsung itu maksudnya apa? Hanya berdasar satu proposisi, kemudian kita putuskan kesimpulan. Kita hasilkan kesimpulan benar atau salah suatu proposisi. Jadi yang namanya penalaran langsung adalah proses berpikir untuk menghasilkan kesimpulan hanya berdasar satu titik pangkal atau satu proposisi. Nah, itu pengertian dari penalaran langsung. Bedakan dengan penalaran tak langsung. Kemarin kita mencontohkan deduksi. Deduksi itu contohnya, semua manusia pasti mati. Ahmad adalah manusia. Nah, baru kita simpulkan. Kesimpulannya, Ahmad pasti mati. Nah, ini kesimpulan yang kita buat ini berdasarkan minimal dua proposisi. Nah, kesimpulan yang kita hasilkan berdasarkan lebih dari satu proposisi itu masuk kategori penalaran tak langsung. Tetapi yang kita pelajari sekarang yaitu penalaran langsung, di mana ketika kita menghasilkan kesimpulan itu hanya berdasarkan satu proposisi ini. Proposisi A yang benar, semua manusia bernafas. Nah, sekarang coba saya ingin tanya kepada kamu, jika A benar, E-nya benar atau salah? Semua manusia tidak bernafas. Salah ya? Berarti ini sudah kita hasilkan pengetahuan baru atau kesimpulan, yaitu pernyataan bahwasanya semua manusia tidak bernafas adalah pernyataan yang salah. Nah, itu hasil berpikir, itu minimal itu adalah hasil berpikir yang berbentuk penalaran langsung. Terus benar atau salah? Sebagian manusia bernafas. Salah ya? Kamu salah? Kamu? Kenapa salah? Karena semua manusia bernafas. Semuanya sepakat ini benar atau salah? Salah ya? Gak ada yang mengatakan benar. Coba kamu lihat di sini. Ini segerombolan manusia ya. Semua manusia. Semua manusia ini bernafas. Terus kalau dikatakan, ini loh, sebagian ini loh bernafas. Benar atau salah? Sebagian ini bernafas. Teman tadi. Tadi katanya kamu salah. Sebagian manusia bernafas. Tadi katanya salah. Salah atau benar? Benar ya? Mantap. Kenapa tadi bilang salah? Karena semua manusia bernafas. Karena ketika pernyataan seakan-akan semua benar, berarti pernyataan sebagian itu
salah gitu ya seakan ya. Nah, tapi kalau kita lihat pada diagramnya nggak begitu. Semua manusia bernafas. Nah ini sebagian ini kalau dikatakan bernafas masa salah. Jadi di sini benar ya. Kalau di sini setuju ya? Oke? Paham semuanya? Berarti kamu tinggal menerapkan pada proposisi yang lain. Misalkan, jika proposisi E benar, apakah I-nya benar atau salah? O-nya benar atau salah? A-nya benar atau salah? Nah, sekarang coba rumuskan atau buat proposisi E yang benar, ada yang membuat proposisi I yang benar, ada yang membuat proposisi O yang benar. Nah, baru kemudian buat proposisi lainnya dan putuskan apakah benar atau salah di setiap proposisi tersebut.